Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Heni Apriliani, dengan teman-teman saya, yaitu Suryani Anissa, Rina Anggraini, dan Flanela Azahra Putri. Di sini kami akan mempresentasikan observasi ke PT Nisin Food Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Manajerial dengan judul Mewujudkan Kualitas Produk dengan Menjamin Mutu dan Pengendalian Mutu. Latar belakang dari Nissin Food itu merupakan produk mie instan yang diolah secara higienis dengan kualitas baik menggunakan teknologi canggih dari Jepang yang didirikan pertama kali oleh Momofuku Ando, penemu mie instan dan mie instan jenis cup pertama di dunia. Ando melihat sekeliling jalan-jalan di Jepang yang penuh dengan orang-orang kelaparan dan tidak terhitung banyaknya orang yang meninggal karena kekurangan gizi. Ando yang menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut menjadi sadar dan pentingnya makanan. Ia menyadari tanpa pangan, sandang dan pangan, manusia tidak ada guna dan tidak ada seni dan budaya. Dan berikutnya, visi misi dari PT Nissin Food Indonesia. Visi: menjadi produsen biskuit dan mie instan yang berkualitas, higienis, dan terbaik di Indonesia. Misi: memproduksi makanan dengan menggunakan bahan baku berkualitas, teknologi modern, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan sistem menjamin mutu untuk memberikan yang terbaik bagi para konsumen. Berikut ada produk mie dari PT Nissin Food Indonesia. Yang pertama ada mie Viala, mie instan dengan berbagai varian rasa. Ada Nissin Donbei, yaitu ramen instan dengan kuah yang kaya rasa. Ada Yopo Nissin Yakisoba, yaitu mie goreng instan dengan bumbu khas yakisoba. Nissin Kari Misi, yaitu nasi kari instan dengan cita rasa yang khas. Ada ramen ayam, yaitu ramen ayam instan dengan kuah ayam yang gurih. Yang berikutnya ada Nissin Raw, yaitu varian ramen instan dengan berbagai rasa. Ada Minipon, produk mie dengan cita rasa Jepang. Dan berikutnya ada sertifikat ISO PT Nissin Food Indonesia. ISO PT Nissin Food Indonesia yaitu memiliki beberapa sertifikasi ISO penting yang menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan keamanan produk. Perusahaan ini telah memperoleh sertifikasi sebagai berikut, yaitu ISO 9001 2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO 2200 2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan, Hazard Analysis dan Critical Control Finds HACCP, yaitu analisis bahaya dan titik pengendalian kritis. Ada sertifikat halal, yaitu sertifikat dari Majelis Umum Indonesia atau MUI. Ada standar nasional Indonesia, yaitu SNI, standar nasional untuk produk mie. Berikut ada ISO 9001 2015, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen mutu quality management system atau QMS. Standar ini merupakan kerangka kerja dan serangkaian prinsip-prinsip yang memastikan pendekatan yang logis dan konsisten terhadap manajemen kualitas dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat ISO 9001 2015. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Menerapkan standar manajemen mutu, organisasi dapat memastikan bahwa produk dan layanan mereka ditawarkan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Yang kedua ada ISO 9005 2015, yaitu mendorong organisasi untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses mereka secara terus-menerus, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, yaitu memberikan bukti kepada pelanggan dan mitra bisnis bahwa organisasi Untuk materi selanjutnya itu ada ISO 2200-2018, adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan atau yang disebut dengan Food Safety Management System atau FSMS. Standar ini menetapkan persyaratan untuk memastikan bahwa organisasi dalam rantai makanan dapat mengendalikan resiko keamanan
pangan dan memastikan bahwa makanan yang mereka hasilkan aman untuk dikonsumsi. Di sini ada 5 tujuan dan manfaatnya dari ISO 2200/2018 PT Nisin Food Indonesia. Yang pertama itu PT Nisin Food Indonesia untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan mereka, dari bahan baku hingga produk jadi. Dan yang kedua itu ada standar ini memastikan bahwa PT Nisin Food Indonesia mematuhi semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku terkait dengan keamanan pangan. Dan yang ketiga itu ada dengan menerapkan ISO 2200/2018 PT Nisin Food Indonesia dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa mereka memiliki sistem yang efektif untuk mengelola keamanan pangan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat itu ada standar ini mendorong peningkatan proses dan prosedur yang terkait dengan keamanan pangan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko terjadinya insiden terkait keamanan pangan. Dan yang kelima ada ISO 2200/2018 mencakup persyaratan untuk komunikasi yang efektif tentang masalah keamanan pangan di seluruh rantai pasokan, memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami tanggung jawab mereka dan dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan pangan. Dengan menerapkan ISO 2200/2018, PT Nisin Food Indonesia memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang komprehensif untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan pangan, sehingga dapat menyediakan produk yang aman dan berkualitas tinggi kepada konsumen. Yang selanjutnya itu ada Hazard Analysis and Critical Control Points atau yang disebut dengan HACCP. Adalah sistem pengelolaan yang diakui secara internasional untuk mengidentifikasi dan mengontrol risiko terkait keamanan pangan. Untuk PT Nisin Food Indonesia, penerapan HACCP memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama itu ada HACCP membantu PT Nisin Food Indonesia mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pangan seperti kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi. Yang kedua ada setelah bahaya diidentifikasi, HACCP menentukan titik-titik dalam proses produksi yang perlu dikendalikan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga itu ada di setiap HACCP, langkah-langkah pengendalian diterapkan untuk memastikan bahwa bahaya yang diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif. Dan yang keempat itu ada HACCP memerlukan pemantauan rutin terhadap CCP untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian berfungsi dengan baik. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem HACCP efektif dan berjalan sesuai rencana. Yang kelima, semua langkah dalam sistem HACCP terdokumentasi dengan baik, termasuk analisis bahaya, penentuan CCP, langkah pengendalian, pemantauan, dan tindakan korektif. Dokumentasi ini membantu PT Nisin Food Indonesia dalam menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan memberikan bukti kepada regulator atau pihak ketiga bila diperlakukan. Dan yang keenam ada dengan menerapkan HACCP, PT Nisin Food Indonesia dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan pangan yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Dan penerapan HACCP di PT Nisin Food Indonesia memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang proaktif dan sistematis untuk mengelola risiko keamanan pangan, sehingga dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi bagi konsumen. Dan yang selanjutnya itu ada sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau yang biasanya disebut dengan MUI.
diberikan kepada PT Nisin Food Indonesia untuk memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi persyaratan Islam terkait dengan kehalalan. Berikut adalah beberapa alasan dan manfaat memiliki sertifikat dari MUI. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap hukum syariah. Sertifikat halal MUI memastikan bahwa produk-produk PT Nisin Food Indonesia diproduksi sesuai dengan ketentuan syariah Islam, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan. Yang kedua, jaminan keamanan dan kualitas produk. Proses sertifikat halal mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi, memastikan bahwa produk tersebut aman dan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Sertifikat halal memberikan keyakinan kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Akses ke pasar yang lebih luas. Dengan sertifikat halal, PT Nisin Food Indonesia dapat mengakses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar-pasar di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mewajibkan produk bersertifikat halal. Keunggulan kompetitif. Sertifikat halal dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi PT Nisin Food Indonesia di pasar domestik dan internasional, mengingat semakin tinggi permintaan untuk produk halal di seluruh dunia. Itu aja materinya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ISO Standar Nasional Indonesia atau SNI. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memenuhi kriteria mutu, keamanan, dan keselamatan tertentu. Untuk PT Nisin memiliki sertifikasi SNI pada produk mereka. Yang pertama itu memastikan kualitas produk bersertifikasi SNI. Produknya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek seperti bahan baku, seperti produksi, dan hasil akhir produksi. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan produk, standar SNI mencakup persyaratan keamanan yang memastikan bahwa produknya itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ini termasuk pengendalian bahan berbahaya dan proses produksi yang higienis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk dengan sertifikasi SNI biasanya lebih dipercaya oleh konsumen karena dianggap telah melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk PT Nisin Food Indonesia. Selanjutnya yang keempat, untuk memenuhi persyaratan regulasi, sertifikasi SNI membantu PT Nisin Food mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia yang penting untuk legalitas dan izin edar produk di pasar domestik. Yang kelima itu keunggulan kompetitif. Produk yang bersertifikasi SNI dapat memiliki keunggulan kompetitif di pasar karena sertifikasi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keselamatan produk. Dengan memenuhi standar nasional Indonesia untuk PT Nisin Food memastikan bahwa produk mereka tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Contoh SOP dan ISO tersebut. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah dokumen tertulis yang mengatur proses atau kegiatan di dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut memahami langkah-langkah yang harus diikuti secara konsisten. SOP yang mematuhi standar ISO atau International Organization for Standardization umumnya memiliki struktur yang terorganisir dan prosedur atau kegiatan yang diatur oleh SOP tersebut. Yang kedua itu lingkupnya, menetapkan batasan dari proses atau kegiatan yang dicakup oleh SOP tersebut. Lalu referensi, mengacu pada dokumen atau sumber informasi lain yang relevan yang digunakan dalam penyusunan SOP. Definisinya itu menyediakan
definisi atau menjelaskan secara singkat mengenai istilah atau frasa khusus yang digunakan dalam SOP. Prosedurnya itu seperti instruksi rinci yang harus diikuti untuk menjalankan proses atau kegiatan tersebut. Penanggung jawab menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan atau mengawasi setiap langkah dalam SOP. Lalu tidak lupa juga catatan, menyertakan ruang untuk catatan atau informasi tambahan yang relevan terkait pelaksanaan SOP. Contoh konkret dari ISO dapat berbeda-beda tergantung pada jenis industri atau organisasi yang bersangkutan. Inti dari setiap SOP yang mengacu pada standar ISO adalah konsistensi, kejelasan, kesesuaian dengan persyaratan ISO yang relevan untuk memastikan mutu keamanan dalam proses organisasi. Penerapan ISO atau SOP di PT Nisin Food. Dengan ISO dan SOP di lapangan umumnya mengikuti proses tersebut. Yang pertama itu pengenalan standar. ISO Nisin Food Indonesia akan mengidentifikasi standar ISO yang relevan dengan industri makanan dan minuman seperti ISO 9001 yaitu manajemen mutu, dan ISO 22000 sistem manajemen keamanan pangan atau standar lain yang sesuai. Yang kedua itu pengembangan SOP. Berdasarkan standar ISO yang dipilih, SOP akan dikembangkan untuk setiap proses operasional yang relevan. SOP ini menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan mutu produk. Pelatihan karyawan. Karyawan di PT Nisin Food Indonesia akan dilatih untuk memahami dan menerapkan SOP yang telah ditetapkan. Ini termasuk pelatihan dan praktik terbaik untuk mencapai kepatuhan terhadap standar ISO yang diadopsi. Pengujian dan verifikasi. Sistem pengujian dan verifikasi akan ditetapkan untuk memastikan bahwa proses sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan ISO. Ini dapat mencakup audit internal, pengujian produk, dan pemantauan proses secara berkala. Selanjutnya, peningkatan berkelanjutan. PT Nisin Food Indonesia akan melibatkan karyawan dalam proses perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa SOP dan implementasi ISO terus ditingkatkan sesuai dengan perubahan dalam industri, teknologi, dan regulasi. Sertifikasi dan audit eksternal. PT Nisin Food Indonesia dapat memilih untuk mengikuti proses sertifikasi ISO oleh pihak ketiga untuk validasi eksternal terhadap kepatuhan mereka terhadap standar ISO yang dipilih. Audit ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar internasional yang diakui. Selanjutnya, komunikasi dan transparansi. Penting untuk memastikan bahwa semua stakeholder terlibat dalam penerapan ISO dan SOP. Komunikasi yang jelas dan transparan mengenai proses dan keberhasilan penerapan ini akan membangun kepercayaan dan komitmen dari semua pihak terkait. PT Nisin Food Indonesia dapat memastikan bahwa penerapan ISO dan SOP di lapangan tidak hanya memenuhi persyaratan standar nasional, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi operasional, keamanan produk, dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani situasi tersebut. Yang pertama, identifikasi penyimpangan. Tim atau individu yang bertanggung jawab untuk pengawasan atau manajemen proses tersebut harus segera mengidentifikasi penyimpangan dari SOP yang telah diterapkan. Yang kedua, evaluasi risiko. Evaluasi dampak dari penyimpangan tersebut perlu dilakukan untuk menentukan risiko yang mungkin timbul. Ini mencakup risiko terhadap kualitas produk, keamanan pangan, kepatuhan hukum, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, perbaikan langsung. Langkah perbaikan segera harus diimplementasikan untuk menghentikan pelaksanaan yang tidak sesuai dan mengembalikan proses kepatuhan terhadap SOP. Ini mungkin melibatkan penghentian sementara operasi atau penyesuaian prosedur di lapangan. Yang keempat, pelaporan dan dokumentasi. Pelaksanaan yang tidak sesuai harus dilaporkan secara langsung kepada manajemen yang relevan
atau tim kualitas untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat dapat segera diambil. Yang kelima, pelatihan dan pengawasan tambahan. Karyawan yang terlibat dalam penyimpangan harus diberikan pelatihan tambahan untuk memastikan pengembangan yang lebih baik terhadap SOP yang berlaku. Yang keenam, audit dan evaluasi. Setelah perbaikan dilakukan, audit internal atau pemeriksaan lainnya dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil dan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap SOP. Yang ketujuh, pengembangan kultur kepatuhan. Penting untuk mengembangkan kultur di mana kepatuhan terhadap SOP diutamakan dan dihargai. Ini termasuk penghargaan atas kepatuhan, pelatihan yang terus-menerus, dan pembelajaran dari kasus-kasus pelanggaran. Yang kedelapan, tindakan korektif jangka panjang. Jika diperlukan, perusahaan dapat mengembangkan tindakan korektivitas jangka panjang untuk memperkuat sistem manajemen yang ada dan mencegah terulangnya pelanggaran SOP di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, PT Nissin Food Indonesia dapat mengatasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP dengan cara yang efektif, memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap operasional dan kualitas yang tinggi dalam produksi mereka. Pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai. Jika terjadi pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, potensi risiko. Pelanggaran SOP dapat meningkatkan risiko kesalahan, kecelakaan kerja, atau kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan standar organisasi atau perusahaan yang tunduk pada standar ISO atau standar lainnya mungkin menghadapi konsekuensi hukum atau peraturan jika tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penurunan kualitas. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP dapat menyebabkan penurunan kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi ISO untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. ISO membantu perusahaan dalam menetapkan standar operasional prosedur yang jelas dan terstandarisasi. Ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa proses-proses perjalanan secara konsisten dan efektif. Yang kedua, standar ISO seringkali berfokus pada manajemen mutu seperti ISO 9001 yang membantu perusahaan dalam meningkatkan kontrol kualitas dan proses produksi dan layanan kepada pelanggan. Yang ketiga, sertifikat ISO dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Yang keempat, banyak organisasi dan pemerintah masyarakat sertifikat ISO sebagai persyaratan untuk tender kontrak atau untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tertentu. Yang kelima, di pasar global, ISO dapat menjadi kunci untuk mengakses pasar internasional dengan lebih mudah karena standar yang diakui secara internasional membantu dalam menangani kebutuhan global. Fungsi ISO untuk pelanggan. Yang pertama, ISO memberikan jaminan bahwa produk atau layanan yang dibeli pelanggan telah diproduksi atau disediakan sesuai dengan standar internasional yang diakui. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau pelayanan tersebut. Yang kedua, standar ISO seringkali mencangkup aspek keamanan produk dan layanan.
sehingga melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak aman. Yang ketiga, dengan adanya standar ISO, pelanggan dapat lebih mudah membandingkan produk atau layanan dari berbagai penyedia karena mereka menggunakan standar yang sama untuk menilai kualitas dan karakteristik produk. Yang keempat, ISO juga mencakup standar untuk manajemen lingkungan ISO 14001 dan sosial ISO 26000 yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, kelebihan ISO. Yang pertama, ISO membantu dalam menetapkan standar operasional prosedur yang konsisten dan berstandarisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, sertifikat ISO menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan. Yang ketiga, ISO seringkali mensyaratkan pematuhan terhadap regulasi atau standar tertentu, membantu perusahaan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Yang keempat, sertifikat ISO mempermudah akses perusahaan di pasar internasional karena standar internasional diakui secara global. Yang kelima, ISO membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko operasional. Selanjutnya, kelemahan ISO. Yang pertama, implementasi dan sertifikasi ISO memerlukan investasi waktu dan biaya yang signifikan, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Kedua, jika tidak dilakukan dengan baik, implementasi ISO bisa saja menghasilkan SOP yang hanya formalitas dan tidak berfungsi dengan baik di lapangan, meninggalkan risiko pelanggaran. Yang ketiga, beberapa perusahaan mungkin merasa sulit untuk mengukur secara langsung manfaat dari implementasi ISO terhadap kinerja keseluruhan atau keuntungan kompetitif. Yang keempat, standar ISO seringkali melakukan revisi dan pemburuan secara berkala. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan secara efektif. Dan yang terakhir, standar ISO dirancang untuk berlaku secara umum di berbagai industri. Terima kasih.